Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, kembali lagi bersama saya Muhammad Fikri Alasani dari kelas 12 tingkat 1. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan atau mempraktekkan tentang dynamic routing EIGRP, yang dimana disitu nanti akan kita bahas apa yang dimaksud EIGRP ataupun gimana cara melakukan konfigurasinya dan juga perbedaan antara routing static routing dan juga dynamic routing EIGRP. Nah, untuk lebih langsung kita langsung lanjut saja pada video selanjutnya. Let's go. Pada video kali ini sekarang kita akan membahas akan mempelajari tentang dynamic routing EIGRP, yang dimana ketika kita melakukan konfigurasi routing untuk menghubungkan beberapa routing, maka kita menggunakan static routing dan juga dynamic routing. Nah, itulah adalah dua tipe dua jenis agar kita bisa menghubungkan routing ini agar bisa saling berkomunikasi. Yang pertama yaitu ada static. Nah, static ini adalah sudah kita pelajari pada video sebelumnya mengenai static routing. Nah, static routing ini adalah melakukan konfigurasi secara manual atau satu persatu pada router untuk bisa saling berkomunikasi, maka kita harus melakukan konfigurasinya satu persatu. Nah, untuk dynamic itu adalah secara otomatis, yang dimana ketika kita melakukan satu konfigurasi pada router, maka nanti yang lainnya akan mengikuti konfigurasinya. Jadi kita tidak perlu repot melakukan konfigurasi satu persatu, tapi jika melakukan dynamic ini kita melakukannya secara otomatis. Oke. Nah, kita akan memperjelaskan sedikit tentang static routing. Nah, static routing adalah ketika kita melakukan konfigurasi secara manual pada routing atau pada router. Semisal ada salah satu router yang berubah networknya, maka harus satu persatu router ini melakukan dengan cara manual, yaitu satu persatu untuk melakukan perubahan pada network. Nah, pada routernya dan satu persatu nanti kita akan melakukan konfigurasi. Maka untuk konfigurasinya atau untuk memperluas jaringan, maka kita akan membutuhkan yang namanya static routing, yaitu kita lakukan satu persatu konfigurasinya untuk melakukan memperluas jaringan ataupun jika ada network yang berubah. Misal nih, sini ada network yang berubah, maka nanti yang di sini juga akan mengikuti akan dilakukan konfigurasi karena network ini berubah. Jadi agar bisa saling berkomunikasi, kita harus melakukannya satu persatu. Nah, untuk dynamic ini kita tidak melakukan konfigurasinya satu persatu. Misalkan di sini kita sudah melakukan konfigurasi satu router dan ingin memperluas jaringan, maka yang lainnya tidak perlu melakukan konfigurasi dan nanti yang lainnya akan melakukan update sendiri untuk mendapatkan IP atau jalur IP terhubung. Nah, tetap sih melakukan konfigurasi satu router, tapi hanya memasukkan beberapa. Nanti yang lain akan mengikuti networknya. Itulah penjelasan secara lebih lanjut tentang dynamic routing dan juga static routing. Pada video selanjutnya kita akan membangun sebuah topologi agar kita bisa menjelas, paham, dan bagaimana sistem dynamic routing ini bisa terhubung atau mendapatkannya secara otomatis, dan akan paham juga tentang konfigurasinya. Let's go. Oke, kita sudah berada pada Cisco yang kosong ya, untuk membangun sebuah topologi dari praktek dynamic routing EIGRP. Nah, yang dimana kita akan melakukan konfigurasinya, itu kita menggunakan router kita pakai yang 19. Kita kasih nama router 1, kita pilih sudah ada dua router, dan juga yang kita tambahkan ini adalah PC. Kita tambahkan PC, kita ubah dulu PC nya, yaitu PC 1, dan sini ada PC 2. Nah, kita langsung hubungkan
router ini ke router, dan ini langsung ke PC nya, ke PC 1. Situ. Nah, kita akan melakukan konfigurasi pada router satunya terlebih dahulu. Oke, kita coba masukkan untuk IP-nya. Karena di sini kita akan masih bingung, dan kita akan masukkan IP-nya untuk memperjelas. Nah, di sini untuk gig 00 ini kita akan mendapatkan IP yaitu 10.10.10.1.1.1/24. Nah, di sini yang untuk gig 00 pada router 2 itu mendapatkan 10.10.10.2/24. Nah, yang di gig 01 ini juga mendapatkan IP. Untuk IP-nya adalah 192.168.10.1/24. Nah, untuk gig 01 juga mendapatkan IP yaitu 192.168.20.1/24. Sini untuk PC satunya juga mendapatkan IP itu 192.168.10.2/24. Untuk PC 2 yaitu 192.168.20.2/24. Oke. Nah, kita sudah berhasil untuk menambahkan perjelas untuk setiap alamat IP yang dituju. Kita coba rapikan terlebih dahulu. Nah, kalau sudah, kita akan melakukan konfigurasinya pada router 1. Kita masuk ke mode CLI, kita pilih no, terus kita pilih kita coba masuk konfigurasinya yaitu enable config. Terus kita masukkan untuk internet strength-nya, kita coba nyalakan dulu ya untuk routernya. Kita masuk ke int rank gig 01 gig 0 sampai 1. Kita pilih no shutdown. Kalau sudah, kita exit, kita masuk ke yang router 2, mode CLI, kita pilih no, terus kita enter, kita config, terus kita masukkan int rank gig 00 sampai 1 no shutdown. Nah, kalau sudah berhasil nyala semua, berarti kita sudah menyalakan untuk routernya. Kita langsung konfigurasinya ke router 1. Kita masuk ke int gig 0/1/0. Kita masukkan IP address-nya, IP address 10.10.1.255.255.255.0. kita enter, terus kita masukkan ke exit, masuk ke int gig 0/1, masukkan IP address, IP address 192.168, terus kita titiknya 10.255.255.255.0, kita enter. Nah, kalau sudah, kita coba exit. Nah, kita masuk kepada router 2. Exit, terus kita masuk ke int gig 0/0. Kalau sudah, kita masukkan IP address-nya, IP address 192
10.168.10.1. Untuk IP address pada gig 02 router 2 ini kita salah, maksudnya itu 10.10.10.255.255.255.255.0. kita enter. Kalau sudah, kita exit, kita masuk ke int gig 0/1, terus kita masukkan IP addressnya yaitu 192.168.20.1 255.255.255.0. kita pilih exit. Nah, kalau sudah, kita lakukan konfigurasi pada PC-nya. Kita masuk ke mode desktop, kita IP configuration, kita masukkan IP-nya adalah 192.168.10.2 selepasnya. Terus kita untuk default gateway-nya adalah 92.168.10.1. Kalau sudah, kita kembali, kita masuk pada PC 2 nya, kita masuk ke desktop, kita IP configuration, IP-nya adalah berapa ya tadi? Itu adalah 22 192.168.20.2. Servernya udah otomatis. Terus kita pilih default gateway-nya adalah 192.168.20.1. Kalau sudah, kita kembali. Dan di sini kita sudah melakukan konfigurasi untuk setiap konfigurasi IP address pada setiap router dan juga PC-nya. Nah, di sini kita belum bisa melakukan pengujian karena untuk router 1 ini belum mengetahui jalur IP untuk menuju 192.168.20.1 ini. Jadi kita belum bisa melakukan untuk melakukan pengujiannya karena di sini kita belum memiliki jalur. Ketika kita lihat di sini, kita coba lihat to solve IP root. Di sini masih bawaan ya, yaitu J artinya connected dan juga L nya adalah lokal. Ini masih ada jaringan lokal, hanya ada pada di sini doang. Jadi kita belum bisa terhubung. Nah, selanjutnya nanti kita melakukan konfigurasi dynamic EIGRP setelah penjelasan dari konsep static routing dan juga dynamic pada video selanjutnya. Let's go. Oke, kita lanjutkan untuk pembahasan dari konsep static routing dan juga dynamic EIGRP. Nah, untuk static routing ini yang kita perlukan adalah yang dimana untuk static route ini, static routing itu yang kita rumusnya adalah kita masukkan IP root-nya, terus kita cari destination, terus kita pilih next hop atau gateway-nya. Nah, kita nanti akan menggunakan maksudnya dari static routing ini, dia maksudnya adalah kita masukkan IP routing-nya, terus kita cari destination-nya yang dituju, dan kita cari untuk gateway yang dituju. Artinya IP route dengan tujuan IP route nanti tujuannya adalah jalurnya adalah PC1, atau agar PC1 bisa terhubung ke PC2, kita menggunakan static routing. Maka untuk IP route-nya adalah 192.168.20.0 karena yang akan dituju ini. Terus untuk subnet-nya adalah 255.255.255.0. Terus nanti jalurnya akan menggunakan 10.10.2. Jadi nanti kita route-nya adalah menggunakan alamat IP pada gateway PC. Terus untuk jalurnya kita menggunakan jalur pada routingnya yaitu 10.10.2. Dan sebaliknya PC2 juga sama. PC2 menggunakan destination-nya adalah gateway-nya adalah sini, tapi IP route-nya adalah IP route 10.0.
nanti akan jalurnya adalah menggunakan 10.10.1. Nah, itulah penjelasan dari static routing. Nah, untuk dynamic routing ini kita akan menggunakan apa yang namanya advertising, advertise maksudnya. Nah, advertise connect network, itulah yang dinamakan dynamic routing advertise network. Adalah misalkan nih router 1 ketika kita menggunakan dynamic network ini, maka menggunakan advertising connected network artinya akan melakukan promosi. Contohnya nih, misalnya kita sudah melakukan dynamic routing advertising network. Untuk contohnya adalah router 1, nanti kita akan mencari tabel routingnya. Sini akan menggunakan tabel routingnya, dan untuk yang C ini adalah yang connect. Jadi intinya akan melakukan promosi, akan memperkenalkan promosi dari connectnya. Nah, di sini kayak misalnya dari router 1 melihat dari router 2, hey, di sini saya memiliki jalur 10.10.10.0 /24 dan juga jalur dari 192.168.10. ya. Setelah melakukan promosi atau melakukan pengenalan, maka dari router 2 juga sama. Ketika kita lihat IP-nya, so IP root, nah, di sini juga sama. Tapi untuk router 1 ini menggunakan advertising connect network promosi ke router 2 untuk mempersilahkan ini untuk dari dynamic ini untuk mempersilahkan untuk lewat pada router 1 dengan alamat IP 10.10.10.1 atau 192.168.10.0 mempersilahkan lewat. Tapi untuk router 2 akan juga mempertanyakan atau menambahkan dinamik karena tidak memiliki 192.168.10.0 dengan gateway nya 10.10.1. Maka karena tidak memiliki, nanti ketika router 1 promosi dan router 2 jika tidak punya IP, maka akan menambahkan IP root otomatis, maka akan bisa saling terhubung. Nah, intinya dari pembahasan yang saya panjang lebar ini, static routing adalah melakukan konfigurasi routing secara manual, yaitu melakukan satu persatu. Sedangkan dynamic nanti akan mendapatkan otomatis IP, nanti akan melakukan konfigurasinya salah satunya saja. Jadi kalau routing ini semua routing melakukan konfigurasi, kalau router ini cukup satu router saja, nanti yang lainnya akan otomatis mengikutinya. Nah, untuk lebih pahamnya lagi, kita akan lanjutkan pada pembahasan video selanjutnya tentang konfigurasi dynamic EIGRP. Yang pertama adalah menggunakan dua router. Let's go. Oke, di sini kita akan melakukan konfigurasi dynamic EIGRP. Ya, yang sebelum kita masuk ke pengkonfigurasian pada dynamic routing EIGRP, di sini saya akan menjelaskan tentang jenis-jenis protokol selain dari EIGRP. Seperti halnya yang ada di sini, ini adalah jenis-jenis protokol dari EIGRP. Nah, untuk EIGRP yaitu adalah protokol pertama kali atau protokol pertama dari routing, dari dynamic routing adalah, ini artinya adalah sudah jarang digunakan. Jadi kita kasih nama yaitu not used, yaitu kita sudah tidak melakukan konfigurasi atau sudah jarang melakukan konfigurasi EIGRP. Biasanya yang melakukan konfigurasi adalah EIGRP, OSPF dan juga BGP. Nah, untuk EIGRP ini adalah Cisco Proprietary. Nah, Cisco Proprietary ini adalah yang dimana melakukan dynamic routing ketika Cisco bertemu dengan Cisco atau router Cisco bertemu dengan router Cisco. Sedangkan OSPF itu adalah open standard. Jadi open standard adalah bebas, bisa semua, yang dimana ketika kita bertemu dengan router Cisco tapi juga ada vendor lain atau router vendor lain, maka ini bisa saling terhubung atau bisa berkomunikasi, yaitu menggunakan OSPF, yaitu bisa Cisco bisa bertemu dengan vendor lain. Nah, untuk BGP ini adalah sama, yaitu open standard tetapi berbeda. Ini berbeda ya, bukan berbeda, berbeda tapi apa standar, jadi sama, bisa terhubung dengan
Cisco ataupun Cisco dengan router lain, yaitu Cisco dengan router lain atau vendor lain itu bisa. Nah, kita akan langsung saja untuk konfigurasi IGRP nya. Kita coba exit ya, terus kita masuk kepada router IGRP. Nah, di sini ada number dan juga autonomous system number. Nah, untuk number ini kita bisa memasukkan bebas dari angka 1 sampai 65.535 bebas misal, tapi penggunaannya harus sama. Jika router 1 sudah menggunakan IJ atau number ini 30, maka nanti di router-router selanjutnya kita harus sama menggunakan yaitu 30. Kalau untuk autonomous system number ini nanti kita akan jelaskan atau nanti akan jelaskan pada video yang namanya adalah BGP. Nah, kita coba pilih yang 10. Nah, 10 ini untuk autonomous system numbernya. Enter. Nah, di sini kita sudah berhasil dan kita langkah selanjutnya akan melakukan advertise, yaitu akan mempromosikan router lainnya agar bisa terhubung, yang dimana promosikannya adalah kita masukkan network itu 10.10.10.0. kita enter, terus kita 192.168.10.0. maaf, kita belum kasih network. 192.168.10.0. kita enter. Nah, kalau sudah, kita sudah melakukan konfigurasi IGRP atau dynamic routing IGRP. Nah, kita sudah otomatis sudah lakukan secara simpel dari konfigurasi dynamic router IGRP. Tidak seperti static routing yang banyak melakukan konfigurasi agar bisa masuk ke jalur-jalur dari IP address. Sekarang kita langsung lanjut ke router 2. Nah, di router 2 ini kita coba exit terlebih dahulu. Kita masuk ke router IGRP. Oke, kita masuk ke router IGRP nya. Ini adalah 10. Kalau sudah kita lakukan ini sama ya, berarti kalau misal di router 1 ini kita melakukannya adalah 10, maka kita harus menggunakannya juga 10 untuk router IGRP nya. Ini 10 ya, jadi untuk di router 2 ini juga sama, itu harus 10. Nah, kalau sudah, kita coba pilih network untuk melakukan advanced settingnya. Network 10.10.10.0. Kenapa Anda peringatan ini? Karena ini sudah melakukan sudah terhubung dengan router 1 atau sudah menjadi tetangga. Kalau nggak percaya, kita sudah bisa lihat show IP EIGRP network. Ini sudah ada ya untuk 10.10.1, makanya kita tidak bisa melakukan terhubung karena sudah menjadi tetangga dengan router 1. Terus kita langsung pilih saja untuk networknya 192.168.20.0. kita lihat IP. Sudah, ini sudah dibuat yaitu D, artinya dinamik. Kenapa enggak E, kenapa enggak E tapi D? Karena E sudah digunakan untuk EGP. Jadi untuk dynamic routing IGRP ini kita menggunakan yang namanya D. Ini sudah otomatis karena kita tidak memasukkan 192.10 ya, karena tadi kita tidak merasa masalah ini, maka kita sudah terhubung otomatis dengan router 1. Sebaliknya juga dari router 1, ketika kita lihat to show IP
maka juga sama di ini sudah tertambah yaitu yang namanya 20, maka kita sudah otomatis mendapatkan jalurnya karena tadi sudah melakukan promosi satu sama lain, maka sudah bisa saling terhubung. Kita coba cek ya, kita ping PC1 ke PC2 pilot, kita coba 2 kali, 1 ke PC2 successful. Nah, selain melakukan cek ini, kita bisa juga cek pada terminal atau command prompt. Kita coba ping 192.168.20.2 TTL ya, kita tandanya adalah sudah berhasil melakukan konfigurasi pada dua router ini. Nah, pada video selanjutnya kita akan melakukan konfigurasi menggunakan 3 router. Let's go. Oke, di sini kita akan melanjutkan tentang konfigurasi dynamic routing IGRP menggunakan 3 router. Sebelumnya kita akan menambahkan routernya terlebih dahulu. Untuk router mana ya? Tapi yang 219. Nah, ini coba ganti nama terlebih dahulu untuk router 3. Terus kita tambahkan PC-nya. Terus kita hubungkan dengan kabel. Oke, kalau sudah, kita melakukan konfigurasi untuk menyalakannya terlebih dahulu. Nah, kita akan kasih dulu IP-nya, yaitu yang di sini kita menggunakan PC-nya adalah 192.168.30.2/24. Untuk di 01-nya adalah 192.168.30.1/24. Dan di sini adalah nya adalah 20.20.20.2/24. dan di sini adalah 20.20.20.1/24. Nah, kalau sudah berhasil untuk menambahkan untuk memberikan keterangan pada IP-nya, dan di sini kita akan lanjutkan untuk konfigurasi dinamik IGRP-nya. Nah, untuk router 2 dan router 3 itu akan lakukan konfigurasinya. Untuk router 1 itu kita tidak perlu karena kita tidak akan menambahkan network apapun, jadi kita tidak perlu melakukan konfigurasi. Yang dikonfigurasikan adalah di router 2 dan juga router 3 karena di sini akan menambahkan network yang 20.1. Terus untuk router 3 nanti apa yang akan dikonfigurasikan, yang dimana untuk konfigurasinya yaitu IP pada PC, IP pada gig 01 dan juga gig 00. Nanti akan kita lakukan konfigurasi di situ. Nah, sekarang kita masuk ke router 2, mode CLI, terus kita pilih no, terus kita enter, kita pilih N T, terus kita masuk ke INT gig 0/1, kita enter, masukkan IP address, kita coba ulang ya, ini maksudnya gig 00. Oke, maaf, kita akan ke sini dulu ya, lebih enak karena kita melakukan gig 02 INT gig 0/2. Kalau sudah, kita masuk ke IP addressnya, yaitu IP address 20.20.20.1. Jangan subnetnya adalah 255.255.255 dan 0. Kita enter. Lalu sudah, kita langsung masuk kepada yang sini, terus kita pilih INT gig 001 sampai 1. Kalau sudah, kita masuk ke no shutdown. Kalau sudah, kita pilih exit, kita masuk ke
int g0/0, kita enter, kita pilih IP address 20.20.20.2 dengan sandarsma adalah 255.255.255 dan 0. Terus kita enter. Kalau sudah, kita masuk ke int-gig1, terus temukan IP addressnya adalah 192.168.30.1.255.255.255.0. kita enter. Terus untuk router 3 kita lakukan konfigurasi dynamic routing-nya, yaitu untuk router 3 kita langsung konfigurasikan saja. Untuk router EIGRP nya, router EIGRP kita masukkan yaitu 10, juga sama ya seperti sebelumnya. Kalau sudah, kita masukkan networknya yaitu 20.20.20.0. kita masukkan networknya lagi yaitu 192.168.30.0. kita enter. Nah, untuk router 2 kita masukkan masukkan int-g02 terlebih dahulu, kita pilih non shutdown. Nah, kalau sudah, kita exit. Terus kita pilih yang 20.20.20.0, enter. Network 20.20.20.0. Nah, kita sudah ada peringatan, berarti kita sudah saling terhubung satu sama lain. Ada peringatan, jadi kita sudah terhubung. Kalau nggak percaya, kita coba lihat tuh. So IP EIGRP neighbor. Nah, sudah ada ya, makanya ada peringatan. Karena sebelumnya tadi nggak usah ditambahkan, tapi karena kita untuk memastikan untuk bisa ditambah apakah sudah bertetangga, maka saya akan tambahkan tadi, maka saya tambahkan. Terus nah, yang di sini karena kita sudah melakukan konfigurasi yang tertekan, maka otomatis pada router satu ini sudah mendapatkan IP-nya. Kita coba lihat ya untuk router 2 to also IP root. Nah, di sini kita sudah menempatkan yang 30 ya secara otomatis. Sekarang kita coba lihat di router 3 to show IP root. Ini sudah otomatis ya, sudah ditambahkan yang 10 dan juga 20 nya. Walaupun kita tidak melakukan konfigurasi yang 10-20, yang 20 tadi juga nggak konfigurasi, maka kita sudah otomatis untuk menambahkannya. Sekarang pada router 1 kita coba cek juga. Terus show IP root. Nah, di sini kita juga tidak merasa menambahkan yang 30, tapi kita otomatis menambahkan. Nah, itu yang dinamakan dynamic EIGRP. Kita bisa melakukan otomatis karena ketika satu router ini dikonfigurasikan, maka yang lain akan mengikuti. Nah, kita coba cek ya untuk PIS3. Kita belum memasukkan IP-nya yaitu 192.168.30.2. Udah otomatis, kita pilih 31.
Kalau sudah, kita coba cek yang dimana untuk PC3, maksudnya ini PC3 ya teman-teman, ini adalah PC3 maksudnya. Kita coba cek untuk PC2 apakah bisa terhubung di PC3. Dari PC3 ke PC2 successful ya, kita sudah otomatis terhubung. Terus di PC2 PC1 sudah successful juga. Sekarang kita coba cek untuk PC3 ke PC1 menggunakan terminal, menggunakan command prompt. Kita coba ping 192.168.10.1.2 ya, kita sudah berhasil terhubung. Nah, itulah untuk konfigurasi dari router IGRP dengan 3 router. Nah, pada video selanjutnya kita melakukan konfigurasi pada VLAN-VLAN-nya. Nanti kalian menambahkan VLAN pada seperti yang video sebelumnya tentang static routing, maka di sini kita akan menambahkan yang namanya VLAN 4 dan juga VLAN 5 atau VLAN 40 atau VLAN 50. Oke, kita langsung lanjut saja pada video selanjutnya. Let's go. Ya, di sini kita akan melanjutkan video tentang dynamic routing IGRP, yang dimana kita akan menambahkan VLAN setting, akan menambahkan VLAN setup pada dynamic IGRP. Nah, dimana kita akan menambahkan switch-nya. Kita pilih yang switch yang pertama di sini. Terus kita akan menambahkan PC-nya. PC-nya di sini untuk PC 6 dan ini untuk PC 5. Ya, di sini kita pilih PC 4 dan juga ini adalah PC si 5, yang dimana di sini adalah VLAN 4 dan di sini adalah VLAN 5. Mungkin pada video industri atau video dinamik akademi sekolah ini adalah PC 5 dan PC 4 atau VLAN 4 dan juga VLAN 5. Di sini kita memakai VLAN 4 nya di sini dan VLAN 5 nya ada di bawah. Terus kita coba hubungkan secara otomatis saja menggunakan kabelnya. Pada gigi ini kita hubungkan pada switch, dan switch kita hubungkan pada PC 4 dan ini pada PC 5. Oke, kalau sudah, sekarang kita akan melakukan konfigurasinya, atau kita akan memberikan keterangan dulu pada IP-nya, dimana untuk IP yang ini untuk G02 ini adalah IP-nya adalah 30.30.30.1/24. Terus untuk PC-nya adalah kita kasih VLAN 4 dengan IP 192.168.40.2. terus kita di sini adalah kita kasih /24, dan di sini adalah untuk PC 5 adalah VLAN 5 dengan IP 192.168.50.2/24. Nah, kalau sudah menambahkannya, sekarang kita akan melakukan konfigurasinya, yang dimana kita akan melakukan konfigurasi VLAN pada switch-nya. Switch, kita akan melakukan konfigurasi pada switch. Nah, kita ke mode CLI, kita enter, kita mode N conf T. Kalau sudah, kita pilih VLAN 4 exit, VLAN 5 exit, terus kita masuk ke INT rank FA02 switch port mode access, terus switch port access
VLAN 4. Kalau sudah, kita pilih exit. Kalau sudah, kita masuk ke INTFA03 nya, terus kita masuk ke switch port mode access, switch port access VLAN 5. Kalau sudah, kita coba cek to PLBR. Nah, kalau sudah, ini sudah masuk ya. Untuk VLAN 4 itu adalah FA02 dan VLAN 5 itu FA03. Benar ya, untuk FA02 adalah VLAN 4 dan ini untuk VLAN 5. Sekarang kita akan melakukan konfigurasinya lagi, yang dimana kita masuk pada INTFA01 karena ini bisa terhubung ya. INTFA01. Kalau sudah, kita pilih switch port mode terang. Kalau sudah, kita masuk ke router 3. Untuk router 3, kita coba masukkan INT GIG02. Kalau sudah, kita masukkan IP address 30.30.30.1, maaf, 255.255.255.0. Kalau sudah, kita pilih no shutdown. Terus kita masuk exit, kita pilih INT GIG02 titik 4. Kita pilih encapsulation .1Q 4. Kita pilih IP addressnya adalah 192.168. Oke, 68.40.1 255.255.255.0. Kalau sudah, kita pilih yang ini 3.5, terus pilih encapsulation.1Q5. Ya, INT GIG02. Kalau sudah, kita masukkan encapsulation.1Q5, terus kita masukkan IP addressnya 192.168.255.255.255.0. Kalau sudah, kita enter. Nah, seharusnya kita sudah berhasil untuk berkomunikasi, tapi belum melakukan konfigurasi pada PC 4 dan juga PC 5. Kita coba masukkan PC 4, kita pilih config, kita pilih desktop IP configuration 192.168.192.168.40.2. ini adalah 192.168.40.1. Kalau sudah, kita masuk kepada PC 5.
desktop, kita masuk IP configuration yaitu 192.168.50.2. setelah 192.168.50.1. kalau sudah berhasil, kalau sudah melakukan konfigurasi, seharusnya kita sudah bisa berkomunikasi pada PC 4, PC 5, dan PC 3. Kita coba konfigurasikan ya, kita coba cek. Kita seharusnya PC 4 juga sudah bisa terhubung. Awal invalid, nggak apa-apa. PC 5 ke PC 4 successful, terus PC 4 ke PC 3 successful, terus kita coba ulangi, kita delete, dan PC 4 ke PC 3 ke PC 5. Sesudah kita sudah berhasil untuk konfigurasi yang ini, tetapi kita tidak bisa berkomunikasi pada PC 2 ke PC 4 violet ataupun PC 2 ke PC 5 violet ya, karena kita belum melakukan konfigurasi dinamiknya. Kita delete. Nah, sekarang kita akan melakukan konfigurasi dinamiknya pada switch 2 root ini. Kita tidak di switch, tapi kita akan melakukan konfigurasinya di router. Terus kita masuk ke, karena di router ini kita belum melakukan untuk kita exit aja terlebih dahulu. Kita router IGRP 10, kita masuk ke networknya, kita masukkan network pada alamat PC, maksudnya ke network PC 4 dan juga PC 5, 92.168.40.0. enter 50.0, kita enter, terus kita pilih networknya 30.30.30.0. nah, sudah menambahkannya. Nah, itulah untuk konfigurasi dinamik dan sudah di advert setting atau promosikan untuk pada VLAN 4 dan juga VLAN 5 di router 3. Kita tidak konfigurasikan di lain karena semuanya akan mengikuti atau otomatis melakukan konfigurasi di router yang lain juga. Kita coba cek di TOSO IP route router 3. Kita juga otomatis ya sudah menambahkan yang 30. Sekarang kita coba di router yang kedua. Kita sudah otomatis ya terhubung ke yang 30.0 ya. Ini sudah ada banyak, sudah bisa terhubung. Walaupun kita tidak menambahkan di router 2, kita otomatis sudah menambahkan di router 2 secara otomatis karena akan mengikuti, karena yang dinamakan konsep dari dynamic routing IGRP atau dynamic routing. Di router 1 juga sama, ketika kita memperlihatkan TOSO IP route-nya, TOSO IP route. Nah, kita juga sama, sudah terhubung ke router 30, 40 dan juga 50. Nah, itulah untuk konsep dari dynamic routing. Walaupun kita melakukan konfigurasi pada satu router, maka yang lainnya akan mengikuti. Nah, kita akan coba pengujiannya pada PC 4 dan PC 5. Karena tadi sudah terhubung ya di sini, sudah otomatis terhubung. Sekarang kita coba cek di PC 2 ke PC 4. Successful. Kita coba ulangi lagi. PC 1 ke PC 5. Kita successful juga. Kita coba uji cobakan di terminal. Kita masuk pada PC 1. Kita coba
ping ke PC 4 yaitu 192.168.40.2 data ya, karena gitu kita sudah melakukan konfigurasi pada dynamic routing IGRP. Nah, itulah untuk praktek pada kali ini. Kita sudah berhasil melakukan praktek dari dynamic routing IGRP, dari pengenalan, terus dari apa itu yang dimaksud dari IGRP, dynamic routing, static routing, dan juga pelatihan konfigurasi dari IGRP dan juga konfigurasi pada VLAN-nya atau dari sistem VLAN. Nah, itulah untuk praktek video kali ini. Kita sudah sampai pada penghujung praktek, maka kita akhiri praktek IGRP ini. Walaupun banyak, saya juga minta maaf apabila banyak kesalahan ketika kita melakukan konfigurasi IGRP. Mohon dimaafkan. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.